Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Pak Isto. Nah, di hari ini Bapak akan menjelaskan rubrik penilaian sumatif yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke. Nah, Bapak tunjukkan dulu rubriknya. Oke, nah ini adalah rubrik sumatif kita di tema 3 ini ya. Sebenarnya rubriknya sama dengan rubrik formatif 2, tetapi ada bagian kognitif yang Bapak tambahkan ya. Nah, kita baca sama-sama rubrik sumatif PJOK tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini ada 2 KD. KD yang pertama itu 3.1 ini tentang kognitif ya, memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungannya dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Lalu KD yang kedua itu 4.1 ini tentang psikomotor atau tentang praktek. Mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungannya dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Oke. Nah, jadi permainan tradisional yang sudah kita pelajari dan sudah kita lakukan yaitu permainan tradisional engklek ya, atau angkling, atau orang juga sering bilang taplak gunung. Oke. Nah, di sini hal yang akan Bapak nilai itu yang berada dalam tabel dan yang di bawah ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ada 2 aspek yang Bapak nilai. Yang pertama itu aspek psikomotor. Nah, aspek psikomotor itu mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan tradisional, yaitu permainan engklek dan angkling. Nah, kamu bisa baca kategori di sini. Ada kategori excellent, ada above KKM, ada KKM dan below KKM atau di bawah KKM. Ya. Nah, kamu lihat di bagian kategori excellent di sini, siswa mampu menunjukkan gerakan melompat dan meloncat dengan tepat saat melakukan permainan engklek atau angkling secara mandiri. Jadi kalau kamu main engklek atau angkling, kamu main secara mandiri dan kamu bisa melakukan gerakan melompat dan meloncat dengan tepat, berarti nilai kamu tuh berada dalam kategori excellent. Oke. Nah, kalau kategori above KKM, siswa mampu menunjukkan gerakan melompat dan meloncat dengan tepat dan dengan bantuan orang tua. Jadi misalkan ketika kamu bermain, orang tua, oh melompat itu seperti ini, oh meloncat seperti ini. Nah, kamu melakukannya benar tapi ada bantuan orang tua ya. Nah, kemudian bagian kategori KKM, siswa mampu menunjukkan gerakan melompat dan meloncat, namun masih terdapat beberapa kesalahan serta dengan bantuan orang tua. Misalkan kamu bermain engklek ya, lalu kamu melakukan gerakan melompat ya, tiba-tiba ternyata kamu salah. Ya, kamu salah karena kamu menggunakan kaki tumpuan yang salah. Nah, lalu orang tua, oh ini salah. Orang tua bilang ya, orang tua bantu ya, oh ini salah, kamu harusnya jangan lompat di sebelah sini ya, harus melompat pakai kaki 1 ya, harus mendarat di kotak ini dengan kaki 2 ya, injak di bagian kotak ini dengan kaki 1. Nah, jadi ada kesalahan yang kamu lakukan dan orang tua bantu untuk memperbaiki ya. Kemudian di kategori below KKM ini atau di bawah KKM ini, itu berarti siswa belum mampu menunjukkan gerakan melompat dan meloncat ya. Jadi perlu kamu ketahui bahwa fokus Bapak itu melihat kepada gerakan melompat dan meloncat yang kamu lakukan di dalam permainan engklek ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kita bermain engklek itu sampai berapa lama ya? Nah, Bapak harapkan kamu bisa bermain engklek itu sampai mendapatkan 1 rumah ya. Kamu bermain bersama bisa bermain sendiri ya, atau kamu mau bermain bersama dengan keluarga ya, boleh ya. Silakan sampai mendapatkan 1 rumah, itu harapan Bapak. Tapi misalkan kamu tidak bisa mendapatkan 1 rumah, maka tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, kamu kumpulkan saja karena yang Bapak nilai adalah gerakan melompat dan meloncat yang kamu lakukan di dalam permainan engklek ya.
Jadi Bapak sih berharap kamu bisa bermain sampai dapat 1 rumah. Tetapi jika kamu tidak bisa mendapatkan rumah, maka tidak apa-apa. Oke? Itu yang pertama ya, itu tentang aspek psikomotor. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek kognitif. Nah, kamu baca dulu instruksi di sini. Di sini sudah Bapak tuliskan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lisan dengan tepat. Secara lisan, lihat di sini dibilang secara lisan. Secara lisan itu berarti kamu jawab langsung, seperti kamu presentasi. Ya, ketika ditanya langsung kamu jawab. Jadi tidak perlu lagi menulis di buku atau menulis di kertas, tetapi dijawab secara langsung. Ya, jawaban langsung dijelaskan atau dipresentasikan. Oke, nah ada 2 pertanyaan yang harus kamu jawab. Masing-masing pertanyaan nilainya 50. Bapak sudah tulis poinnya di belakang soal. Jadi nanti kamu bisa lihat ya. Soal nomor 1 poinnya 50, soal nomor 2 poinnya 50. Oke, nomor 1, pertanyaan nomor 1. Jelaskan 2 gerakan yang terdapat di dalam permainan engklek. Ya, nah kira-kira gerakan apa saja ya? Gerakan yang pertama, gerakan A. Nah, kamu jelaskan gerakan A itu apa. Gerakan yang kedua, gerakan B. Nah, gerakan B itu apa ya? Karena pertanyaan di sini dibilang jelaskan, bukan sebutkan. Jadi jelaskan berarti kamu menjelaskan apa itu gerakan A, apa itu gerakan B yang terdapat di dalam permainan engklek ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan peraturan di dalam permainan engklek atau angkling. Ini poinnya 50 juga ya. Nah, kamu jelaskan peraturannya. Pertama, tidak boleh seperti apa, atau tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu ya. Kedua, harus begini, harus begitu. Ketiga, harus punya ini, harus punya itu. Nah, kamu silakan jelaskan ya untuk nomor 2 ini. Oke? Nah, ini juga dibuat dalam bentuk video ya, karena dijelaskan secara lisan ya, atau secara langsung. Oke, nah sumatif kita ini membuat video ya, video ketika kamu melakukan permainan engklek dan juga ketika kamu menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, karena membuat video, kamu harus pastikan bahwa seluruh tubuh kamu bisa terekam kamera ketika kamu bermain engklek ya. Jadi jangan sampai kamu ketika main engklek tapi ternyata yang direkam itu cuma tubuh bagian atas saja ya, sehingga Bapak tidak bisa melihat kaki kamu ketika kamu melompat dan ketika kaki kamu melakukan gerakan meloncat. Jadi pastikan kameranya itu bisa merekam seluruh tubuh kamu dan juga kalau bisa seluruh gambar engkleknya supaya Bapak bisa lihat, oh sudah si A sudah tepat di dalam bermain engklek ya. Ketika melompat sudah tepat, ketika meloncat sudah tepat. Oke, ini saja penjelasan untuk rubrik sumatif kita di tema 3 ini. Nah, untuk kalau kamu ada pertanyaan atau ada mengalami kesulitan, segera kamu menghubungi Bapak, bisa lewat chat di Teams atau juga bisa lewat Telegram. Oke, sampai sini saja. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.